A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Beberapa saat ke depan kita akan belajar sama-sama. Saya akan menjadi teman perjalanan kita semua untuk belajar, membuka pikiran dan membuka hati, yang mudah-mudahan program ini, acara ini menjadi acara yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan kesadaran kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Kita akan mengheningkan pikiran sejenak, tidak menyibukkan pikiran supaya apapun pembelajarannya akan menjadi kesadaran yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita rileks sebentar, hening sejenak, kita menghening, dimulai. Selesai dan terima kasih. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang hal yang paling esensial untuk kita awali dalam perjalanan hidup, di mana yang penting untuk kita sadari dan kita ketahui, memaknai tujuan hidup. Terkadang kita suka bingung, kita suka cari tahu kanan atau kiri tentang hidup ini tuh sebetulnya untuk apa sih gitu. Ada 3 pertanyaan penting yang sangat-sangat penting untuk kita sadari, dan ini akan jadi pertanyaan seumur hidup. Untuk kita terus gali, untuk kita terus ketahui, untuk kita terus cari. Di mana pertanyaan nomor 1 ini fundamental sekali. Konteksnya adalah, pernahkah kita merenungkan dan berpikir kita tuh datang dari mana sih? Terus saya rasa dan kita menyadari, kita semua ini tidak ada yang pernah minta dilahirkan ke semesta raya. Nggak ada yang pernah minta jadi laki-laki atau perempuan, dilahirkan di rahim ibu siapa, di kota mana, dengan bentuk seperti apa, warna kulit, dan seterusnya. Terus untuk apa kita hadir ke sini? Dan pertanyaan yang paling penting lagi adalah yang nomor 3. Terus abis ini tuh mau kemana sih sebetulnya? Dimana ketika 3 pertanyaan ini tidak direnungkan atau jarang direnungkan, jangan-jangan kita hanya mengulang aktivitas sehari-hari. Diulang dengan kesadaran yang sama, diulang dengan pemikiran yang sama. Disitulah kenapa akhir-akhir ini kalau kita melihat angka kecemasan, khawatir, stres, depresi itu sangat tinggi. Karena jangan-jangan memang tidak menyadari tujuan kita untuk hadir ke sini ini untuk apa. Jadi hari ini saya bukan mau berceramah, saya bukan mau bertausiah, saya bukan mau mengajari atau menggurui, tapi kita akan jadi sama-sama belajar. Jadi jangan merasa digurui, jangan merasa diceramahi, tetapi mudah-mudahan apapun yang kita dapat dari pembelajaran kita di sini, ini akan menambah pengetahuan kita, dan yang lebih penting lagi adalah menambah kesadaran kita. Mari kita mulai dengan memaknai tujuan hidup. Mungkin bagi umat muslim khususnya, sering sekali mendengar kata-kata, dan ini saya rasa sangat sering sekali di pandemik akhir-akhir ini gitu. Di akhir-akhir ini kan kalau buka WhatsApp gitu ya, kadang-kadang suka deg-degan. Kenapa? Karena banyak banget message yang diawali dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetapi yang jadi pertanyaan dan yang menjadi perenungan adalah, apakah ketika kita mengucapkan atau mengatakan, kita menyadari dan tahu betul apa yang kita ucapkan, dan dalam tanda petik, jangan-jangan saya cuma membunyikan, tetapi saya tidak memaknai apa yang saya ucapkan. Dan itu menjadi satu kebiasaan, di mana ada satu kebiasaan dan ada satu kebenaran. Dan yang paling sering ini, mari kita renungkan, membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan. Nah, saya kasih contoh. Mungkin saya akan sedikit kasih visual supaya mudah. Kita akan mengklasifikasikan. Klasifikasinya kurang lebih seperti ini. Konteks manusia, saya mudahkan kita akan jadi 4 bagian besar. Ya, untuk memahami sesuatu. Saya kasih level A, level B, level C, dan level D. Itu supaya mudah gitu. Jadi nanti mudah-mudahan kita sadar, oh ternyata saya masih di level mana dan saya harus ke level mana. Itu penting sekali. Karena begitu saya menyadari saya ada di level mana, saya tahu saya harus menuju level mana gitu. Oke. Supaya nggak terlalu serius banget, supaya nggak terlalu teoretikal banget, jadi pakai kata-kata yang gampang untuk diingat aja gitu ya kira-kira. Oke, level A itu saya sebut dengan yang namanya adalah level asbun. Jadi di sini cuman membunyikan. Jadi terkadang ada orang membunyikan, tapi dia nggak ngerti apa yang dia bunyikan. Jadi cuman bunyi, udah aja.
Ya sama kayak tadi, boleh jadi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia cuman bunyi, tapi nggak tahu apa yang dibunyiin, nggak ngerti apa yang dibunyiin, gitu kira-kira. Maka naik satu level setelah bunyi, itu adalah tahu. Tahu berarti ada knowledge-nya. Tapi kalaupun cuman tahu, oh berarti kalau meninggal baca ini, kalau lahir baca ini, kalau lagi gimana baca apa, dan seterusnya. Itu hanya menjadi pengetahuan. Dan apa yang kita tahu itu belum akan membuat kita bisa menjalani kehidupan lebih baik. Karena kenapa? Pengetahuan yang kita ketahui belum tentu masuk ke level yang namanya paham. Maka orang tahu belum tentu paham. Tetapi balik lagi, paham ini belum cukup juga. Karena orang paham belum tentu mengerjakan atau melakukan. Belum tentu menjadi bagian dari dirinya. Saya kasih contoh sederhana. Kalau mungkin pernah mendengar ada kata-kata buta huruf. Di mana orang yang buta huruf dia tidak bisa membaca. Tetapi mohon maaf nih, meskipun dia bisa membaca, dia belum tentu juga memaknai. Misal, kalau ada lampu merah, jelas-jelas lampunya lagi merah, tahu dong artinya adalah harus diam. Tapi ada nggak orang yang jelas-jelas lampunya merah tetap jalan juga? Ada dong. Nah, berarti boleh jadi dia tidak buta warna, tapi buta makna. Karena dia tidak memaknai warna merah itu dia harus diam. Maka tahu dan paham itu belum cukup dalam menjalani kehidupan ini. Karena kenapa? Yang terpenting adalah level D yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Maka begitu sudah mulai masuk ke dalam kesadaran, di situ kita akan masuk ke dalam konteks bagaimana kita bisa merubah kehidupan. Maka pengetahuan yang tidak difahami, kefahaman pengetahuan yang tidak disadari, itu tidak akan menjadi perilaku. Karena perilaku itu datang dari kesadaran, datang dari latihan yang kita ulang-ulang. Karena kenapa? We are what we repeat. Kita ini apa yang kita ulang-ulang. Pembelajaran ini akan saya lanjutkan, tetap bersama saya.